Alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Man syadza syadza finnar. Dengan tawaduknya dia mengatakan, tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Kita cinta sama Nabi Muhammad, kita cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tanya, apa buktinya? Apa kabar dulurku kabeh? Ketemu lagi di Jogokarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang mulia Profesor Abdul Somad, Ustadz Salim Afila, Ustadz Lukman Hakim, dan Habib Muhammad bin Anis, hadirin wal hadirat yang semuanya saya hormati dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bertemu lagi dalam event tahunan bersama Ustadz Abdul Somad. Kebetulan kali ini berada di bulan kemerdekaan. Oleh karena itu saya ingatkan satu pesan singkat dari proklamator kita Bung Karno. Jali merah. Jali merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Yang kemudian dipolitisir oleh Mr. Ali Sastro Amijoyo, yaitu ketua PNI yang seragamnya merah menjadi jas merah. Jadi kalau asli pidato Bung Karno pertama kali adalah jali merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Waktu itu Bung Karno pidato di hadapan anak-anak muda Indonesia ketika beliau pulang dari Meksiko. Kemudian beliau mengatakan membaca prasasti di Museum Meksiko yang berbunyi Historia Vitae Magistra. Historia itu sejarah, vitae hidup, magistra itu guru. Sejarah adalah guru kehidupan. Ya. Maka diingatkan agar anak-anak muda jangan sekali-kali melupakan sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Historia vitae magistra. Kita ingat tahun 1924 anak Purworejo yang bernama Wage Rudolf Supratman, dia menulis lagu Indonesia Raya. Dan beliau wafat 10 tahun kemudian, tahun 1934. Jadi tidak sempat menikmati kemerdekaan. 3 stansa lagu itu yang tadi kita nyanyikan bersama dan banyak yang lupa. Karena pada tahun 1957 atas usul fraksi Partai Komunis Indonesia dengan alasan tiang bendera di depan Istana Negara tidak cukup tinggi,
Jadi kalau lama lagunya 3 stansa nggak cukup, maka hanya dinyanyikan 1 stansa. Tetapi hal yang sangat esensial dan penting dilupakan, yaitu di stansa kedua, di mana W.R. Supratman mengatakan dalam lagu itu, Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang kaya, di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia, tanah pusaka, pusaka kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Sekarang kita tidak pernah mendoa untuk Indonesia bahagia, maka sampai hari ini orang Indonesia banyak yang belum bahagia. Ya. Para pendiri negara kita itu tegas. Di dalam pembukaan Undang Dasar 45 itu menyatakan kemerdekaan itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Disadari betul, kita mulai berada dalam penjajahan Belanda dihitung sejak tanggal 30 Mei 1619 saat John Peter Sun-kun dengan hak oktroi yang diberikan oleh Ratu Belanda mendirikan negara yang bernama Nederlands Hindia Belanda, sehingga negeri kita ini menjadi bagian dari Hindianya yang dikuasai oleh Belanda. Maka dihitung sejak itu Indonesia menjadi protektorat, menjadi jajahan Belanda. Yang pertama kali merespon adalah seorang ulama dan seorang sultan dari Yogyakarta yang bernama Sultan Agung Hanyokrokusumo. 1628 mengirim pasukan jihadnya mengepung Benteng Henry di Batavia. Ya. Tumenggung Paurekso dengan pasukan besar Mataram mengepung dari arah timur. Benteng Henry itu sekarang posisinya Masjid Istiqlal, Taman Wijaya Kusuma itu ya. Maka kampung di mana pos pasukan Mataram itu sekarang dikenal sebagai Kampung Matraman. Dari arah selatan Tumenggung Wiroguno. Maka di bagian selatan itu namanya Ragunan. Ya. Tapi Belanda kemudian bermanuver melalui kapal-kapal mereka ke Karawang, Bekasi, sampai Indramayu, membayar para jawara yang mau berkhianat membakar lumbung-lumbung padi pasukan ini, sehingga pasukan ditarik mundur dan dipersiapkan untuk menyerang lagi di tahun 1629. Dan perlawanan itu sambung menyambung terus dari generasi ke generasi dipimpin para ulama. Sehingga B.J. Bolen, seorang sejarawan Belanda, menulis perjuangan kemerdekaan Indonesia ini adalah santri insurrection, perlawanan kaum santri. Tetapi siapa yang bisa mengusir Belanda dari Indonesia? Ini kalimat atas berkat rahmat Allah itu menjadi penting.
marilah kita mendoa, itu menjadi penting. Karena ternyata negeri Hindia Belanda ini bubar, para penguasa Hindia Belanda lari ke Australia ketika tanggal 8 Maret 1942 Kaigun, Angkatan Laut Jepang, dipimpin Kolonel Nakayama mendarat di Kalijati, Subang. Maka berakhir masa penjajahan Belanda 8 Maret 1942. Kemudian Kaisar Hirohito mengundang 4 orang tokoh mewakili rakyat Indonesia. Yang pertama mewakili orang-orang pribumi yang berpendidikan tinggi yang disebut Java Hokokai, yaitu Kanjeng Raden Tumenggung Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andus Muhammad Hatta. Dan 1 wakil dari umat Islam, namanya Ki Bagus Hatikusumo. Ya, mereka tanggal 29 September 1942 mendapat anugerah Bintang Ratna Suci dari Kaisar Hirohito. Diberikan tugas membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Dan dijanjikan Indonesia akan diberi kemerdekaan di kelak kemudian hari. Ya. Maka kemudian Bung Karno, Bung Hatta, KRT Widyodiningrat pulang menyiapkan rakyat untuk membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya. Dibentuklah anak-anak muda, dilatih militer, namanya PETA, Pembela Tanah Air. Dididik juga pemuda-pemuda untuk menyiapkan logistik. Ini disebut Romusa. Romusa ini kerja tanpa diberi makan, tanpa diberi upah. Kalau mereka lapar, masuk kampung memaksa minta makan, maka di koran-koran zaman itu muncul berita, ya, gabungan Romusa Ngamuk, disingkat Garong. Nah, maka Garong itu menjadi diksi tersendiri. Padahal dulu Garong itu singkatan dari gabungan Romusa Ngamuk. Ya, karena mereka lapar. Sultan Hamengkubuwono ke-9 ingin melindungi rakyatnya, jangan sampai anak-anak ini dibawa jauh sampai ke Thailand kemana untuk membantu menyiapkan logistik perang. Dengan alasan biar saja mereka ini bekerja di Yogyakarta untuk menyiapkan pangan yang cukup bagi tentara Jepang, maka dibuatlah proyek untuk mengairi sawah-sawah kering yang terbentang di Yogyakarta ini, maka disambung Kali Progo dengan Kali Opak, dibuatlah selokan Mataram. Ya. Jadi kembali, yang membebaskan kita dari penjajahan Belanda itu datangnya Jepang. Itulah rahmat Allah yang Maha Kuasa. Siapa yang mengusir Jepang dari Indonesia? Tanggal 30 Desember 1929 di dalam Joyodipuran, Keraton Yogyakarta, sekarang namanya Dipowinatan. Bung Karno pidato singkat di hadapan para pergerakan politik kebangsaan Indonesia. Pidatonya nggak sampai 7 menit.
Tapi karena pidatonya ini Bung Karno ditangkap dan dipenjara 2 tahun 4 bulan di Sukamiskin. Bung Karno hanya pidato singkat. Kaum imperialis, perhatikan, tidak lama lagi apabila perang Pasifik telah menggeledek menyambar-nyambar angkasa, dan apabila Samudra Pasifik telah merah oleh darah, dan bumi di sekelilingnya telah diguncangkan oleh ledakan-ledakan bom dan dinamit, maka di saat itu bangsa Indonesia akan keluar dari belenggu penjajahannya dan akan menjadi bangsa yang merdeka. Ini 30 Desember 1929. Jadi Bung Karno melihat ketika Rusia dikalahkan oleh Jepang, dia sudah memprediksi kulit putih tidak akan menerima kekalahan ini, maka perang Atlantik akan bergeser ke Pasifik. Maka akan terjadi perang di Samudra Pasifik. Jepang akan disibukkan menghadapi sekutu. Maka bangsa Indonesia akan mengambil kesempatan itu, dan ternyata diberikan oleh Allah. Ketika 9 Agustus 45 sekutu menjatuhkan bom di Hiroshima, 11 Agustus Nagasaki, maka kemudian Kaisar Hirohito menyatakan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Anak-anak muda yang sedang ngumpul dengerin radio, ya, ini dipimpin oleh Soekarni, Khairul Saleh, Wikana, Latif Indraningrat, Adam Malik, mengambil inisiatif. Ini Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Kalau sampai kemudian sekutu mengambil alih kuasa Indonesia, kita akan dikembalikan kepada jajahan Belanda. Karena Belanda bagian dari sekutu. Maka anak-anak muda ini mendatangi Soekarno-Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan. Tapi Soekarno-Hatta ini tidak berani mengambil resiko akan terjadi pertumpahan darah besar, maka kemudian menemui seorang Officer Kaikun Jepang, ya, yang bernama Maeda, dan kemudian dipertemukan, diantar dengan pesawat ke Dalat. Dalat itu sekarang namanya Vietnam. Ketemu Panglima Besar tentara Jepang namanya Marskal Terauchi. Marskal Terauchi mengizinkan Indonesia merdeka, tapi jangan memberitahu kepada tentara Jepang kalau Jepang telah kalah perang. Karena dikhawatirkan akan banyak tentara Jepang yang harakiri, yang bunuh diri karena kehormatannya. Ya. Nah, maka kemudian dipilihlah hari yang baik, yaitu hari Jumat Legi, tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah, bertepatan dengan 17 bulan 8 tahun 2605. Karena waktu itu kita memakai tahun Jepang, ya, tahun 2605. Disiapkan sebuah deklarasi kemerdekaan. Tadi pidato Prabowo berkali-kali menyebut deklarasi, karena memang dulu dipersiapkannya deklarasi. Rapat dari sesudah tarweh sampai menjelang sahur. Selesai dirumuskan, mereka sepakat besok pagi Jumat Legi kita akan bacakan deklarasi itu. Sayuti Melik disuruh menyiapkan naskah itu, diketik.
Tapi ketika pagi hari masih ngantuk itu ketelingsut, nggak ketemu. Sudah ngumpul. Akhirnya Bung Karno berinisiatif mengganti tidak deklarasi tapi dengan proklamasi dengan tulisan tangan yang singkat. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 bulan 8 tahun 05. Nah, kalau sekarang kita lihat di TV ada gambar Bung Karno, Bung Hatta, dan suara asli Bung Karno. Jakarta 17 Agustus 1945, itu suara Bung Karno direkam di RRI tahun 1952. Jadi bukan suara asli ketika pembacaan proklamasi. Ya. Kalau Bung Karno ditanya, Bung Karno pernah ditanya oleh seorang wartawati, ya, dari Amerika yang menulis biografi beliau, ya, Cindy Adams. Kenapa 17 Agustus kamu pilih? Bung Karno mengatakan 17 itu angka keramat bagi kami. Karena kami sholat sehari semalam 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, 17 rakaat. Al-Quran diturunkan tanggal 17 Ramadan. Aku pilih hari Jumat karena itu Sayyidul Ayam, penghulu hari, dan aku pilih Ramadan karena itu Sayyidus Syuhur, dan aku pilih Legi karena menjanjikan kemanisan. Ya. Jadi kemerdekaan kita ini atas berkat rahmat Allah, tidak lepas dari doa-doa kita ketika mau sholat berjamaah di masjid. Kita di depan pintu masjid meminta rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka setelah 8 tahun Indonesia merdeka, kita bertanya, benarkah kita sudah merdeka? Karena Bung Hatta tahun 1924 menulis di majalah Daulat Rakyat, untuk apa kita merdeka? Kata Bung Hatta, kita merdeka karena kita ingin bumi putra Indonesia tidak ada yang hidup sengsara ditumpah darahnya yang kaya raya. Kita ingin merdeka supaya tidak ada lagi si Kromo, si Marhen yang menjadi buruh terendah, menjadi kedibal di negaranya sendiri. Sementara orang-orang asing ongkang-ongkang dengan kekayaan negara kita. Kita ingin merdeka supaya bumi putra menjadi bangsa yang mulia dan terhormat di negerinya sendiri. Nah, sekarang masih ada enggak yang hidup sengsara? Si Kromo, si Marhen, masih ada yang susah? Maka benar kata para pendiri negara dan perjuangan pergerakan rakyat Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita ini baru diantar di depan pintu gerbang kemerdekaan.
Ya, belum memasuki kemerdekaan itu, termangu-mangu di depan pintu gerbang kemerdekaan itu. Kalau kata Bung Karno, merdeka itu trisakti, 3 sovereignty berada di tangan rakyat Indonesia. Apa itu trisakti? 1, berdaulat secara politik, tidak didikte oleh kekuatan asing. Yang kedua, berdaulat secara ekonomi, mandiri dan berdikari dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, daulat budaya, berkepribadian Indonesia dalam kebudayaan. Itu namanya trisakti. Maka mari kita masuk, jangan hanya termangu-mangu di depan pintu gerbang kemerdekaan. Ketuk pintu rahmat Allah, gerakan rakyat setiap hari berbondong-bondong ke masjid. Di depan pintunya kita memohon rahmat. Allahumma ftahli abwaba rahmatik, sehingga cita-cita kemerdekaan itu segera dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Ya, jadi tugas memakmurkan masjid itu adalah tugas konstitusional, tugas negara dan bangsa kita. Untuk apa? Untuk meraih rahmat Allah, agar dengan rahmatnya kita bisa mencapai tujuan kemerdekaan. Apa tujuan kemerdekaan itu? Ini yang pertama, itu beban paling berat bagi negeri kita ini. Dinyatakan oleh para pendiri negara dalam pembukaan alinea 1. Itu mandat dan amanat yang sangat berat. Apa? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka kalau Palestina belum merdeka, sesungguhnya cita-cita kemerdekaan kita ini belum tercapai. Karena berdirinya negara Indonesia salah satu tujuannya adalah menghapus penjajahan di atas dunia. Maka 80 tahun kita merdeka, marilah kita dorong, kita bantu perjuangan Palestina. Kita jadikan Palestina merdeka, Baitul Maqdis kembali ke tangan kita. Ya. 80 tahun Indonesia merdeka, Palestina harus merdeka. Ini tugas konstitusi yang pertama. Baru kemudian tugas yang lain adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, maka ilir-ilir malam hari ini kita berdoa bersama, mendoa seperti kata W.R. Supratman, agar Indonesia bahagia meraih cita-cita kemerdekaannya. Di hari ini saya tadi mendapat pesan dari Bu Erin atau Pak Ali Rosyadi, pemilik PT Ataya, yang memberikan hadiah umroh nanti untuk diantara peserta nanti, minta didoakan ya, supaya usahanya bisa berjalan lancar. Ya, nanti kita mohon Profesor Abdus Somad mendoakan itu. Ya. Oleh karenanya ini ada Habib Anis sebagai penutup apa yang saya sampaikan. Ada seorang Habib dari Semarang, itu menulis ketika kita merdeka, setelah dia bersenang dengan lagu
Hari Merdeka, dia mengingatkan supaya kita tidak lupa bersyukur. Namanya Habib Muthohar. Ya. Dia menulis lagu syukur. Mari kita nyanyi bersama ini. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu, tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Ini seorang Habib, penulis lagu, pejuang kemerdekaan, Bapak Pramuka Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang pertama dari Ustadz Muhammad Jazira SP, membakar semangat kita menilik sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Betul. Mas Khalid ya. Untuk itu agar lebih semangat kita pergikan merdeka bersama-sama. Merdeka! 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 Takbir! Ya, saya koreksi ya. Wah, dikoreksi. Ustaz. Kalau kita meneriakkan merdeka, tangan kita begini. Oke. Sesuai petunjuk Ustaz. Merdeka! Merdeka! Ini kata Bung Karno, ini sholat 5 waktu. Masya Allah. Ini rukun Islam. Ya, ini adalah Pancasila. Maka tidak akan kita jumpai video dan foto Bung Karno merdeka menggenggam tangan. Kalau begini ini Megawati. Jadi kalau kita ya nasionalis sejati, bukan merdeka, bukan begini. Merdeka. Terima kasih.